Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Next slide. Oke, jadi di sini kami mendapat tugas statistika. Judul yang kami ambil yaitu penentuan kadar nilai kalori pada sampel low sulfur cepu residu dengan bom kalorimeter ASTM D240. Di sini kami menitik beratkan pada pembahasan atau analisis regresinya. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan teman kelompok saya. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Fatoni Nur Iskandar, Muhammad Sulfadli, dan saya sendiri Maria Herodiat Pamaskos. Next. Ya, jadi di sini ada 6 poin yang akan kami bahas. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penulisan, yang keempat hipotesis, yang kelima batasan masalah, dan yang keenam manfaat penelitian. Next. Ya, untuk latar belakang poin yang pertama, ya jadi di sini ada residu. Ya jadi di setiap kilang itu pasti punya nilai jual. Residu di PPSDM itu contohnya ingin dijual. Tapi kan yang namanya barang sisa itu harus punya nilai jual. Salah satunya kita mengujinya itu dengan kalorimetri. Jadi apabila nilai kalorimetri residu di PPSDM tinggi, maka dia itu mudah terbakar. Apabila mudah terbakar, artinya masih ada karbon yang untuk digunakan. Next. Poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, berapa nilai kalor pada LSCR menggunakan kalorimeter bom. Yang kedua, bagaimana hubungan antara nilai kalor dengan sifat pembakaran. Next. Tujuan penulisan, menambah pengetahuan mahasiswa tentang metode yang digunakan. Yang kedua, menentukan hubungan nilai kalor dengan sifat pembakaran. Next. Hipotesis, nilai kalori akan menentukan sifat atau karakteristik dari minyak bumi. Kalau fraksinya ringan berarti akan mudah untuk menguap, sehingga nanti nilai kalori yang dihasilkan juga besar. Jadi semakin tinggi nilai kalori yang dihasilkan dalam satu bahan bakar, menunjukkan semakin sempurna proses pembakarannya. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya di batasan masalah gitu ya. Nah, adapun batasan masalah pada penelitian kali ini adalah parameter uji nilai kalorinya. Nah, pada sampel low sulfur cepu residu yang diuji di lab kimia PPSD Migas dengan metode STMD 240. Nah, dengan standarisasi asam benzoat. Next. Nah, jadi untuk manfaat penelitian di permasalahan kali ini, yang pertama itu mahasiswa akan terlatih dalam mengoperasikan ala-ala industri. Nah, yang kedua itu mengerti cara melakukan perhitungan dalam menentukan nilai kalori. Dan untuk yang ketiga memberikan pengetahuan tentang bom kalorimeter dan manfaat penggunaannya. Jadi metode penelitiannya itu kami yang pertama tuh bertempat di lab BPSDM Migas Cepu ya. Nah, waktunya itu pada 1 Maret sampai 15 Maret 2022. Nah, bahan yang digunakan data untuk menghitung nilai kalor, data referensi dari buku STM, data referensi dan dari internet dan buku. Nanti yang ketiga di sini ada variabel bebas berupa variasi yaitu kenaikan temperatur yang sudah koreksi derajat Celcius ya, dan berat sampel. Nah, variabel terikat berupa nilai panas pembakaran kalor pada volume konstan megajoule per derajat Celcius dan perhitungan termokimianya gitu. Next. Nah, di sini ada 3 tahapan itu. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan itu kami mencari referensi dulu sebelum membuat metode penelitian ini. Dan yang tahapan pelaksanaan itu kami melakukan pengujian, dan tahap penyelesaian kami melakukan analisa pada produk yang akan yang sudah teruji. Next. Nah, jadi setelah kami di tahap penyelesaian, nah masuklah ke dalam pembahasan. Jadi dalam pembahasan ini tabel hasil penelitian gitu.
Nah, dari tabel ini kita bisa lihat di sini ada 3 sampel. Yang pertama itu ada sampel T122 dengan nilai kalor 43,26. Dan untuk sampel yang kedua itu ada T123 dengan nilai kalor 43,05. Dan untuk sampel yang ketiga itu ada T118 dengan nilai kalor 45,5. Dan ada juga di bawah ini kita bisa lihat untuk nilainya itu. Yang pertama itu W. W itu adalah standar asam benzoat yang kita dapatkan senilai 0,010088. Dan yang kedua ada nilai sulfur 0,342. Next. Dan di sini bisa kita lihat grafiknya. Grafiknya itu grafik hubungan antara berat sampel dengan hasil perhitungan nilai kalor. Nah, pada grafik ini bisa kita lihat, jadi hasilnya itu konstan dan berbanding lurus dengan apa yang kita pelajari gitu. Next. Nah, untuk ini bisa kita lihat hubungan antara temperatur yang sudah dikoreksi dengan nilai kalor. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat itu flowchartnya itu nilai yang pertama itu ada nilai konstan. Nah, setelah nilai konstan terus kita mendapatkan nilai yang naik. Nah, kenapa bisa gini? Berarti dari hasil penelitian kita itu, dari hasil pengujian kita itu sudah berbanding lurus dengan apa yang kita pelajari, sehingga kita mendapatkan hasil yang bagus gitu. Ya, saya izin memasukkan presentasi tentang teman saya. Analisis regresi linear sederhana berat sampel dengan volume titrasi Na2CO3. Kalau di tadi kalorimeter, kami menggunakan 3 sampel. Tapi untuk regresi linear sederhana, kami menggunakan 5 sampel sendiri. Sebetulnya mau berapa sampel tidak masalah, tapi kan lebih enak kalau kita menggunakan 5 sampel gitu. Kami menggunakan sampel 5, gram sampelnya juga berbeda-beda, volume titrasi juga beda-beda. Nah, di titik ini kami itu ingin mengetahui apakah ada hubungan antara berat sampel yang kami gunakan dengan volume titrasi yang akan kami gunakan juga. Menggunakan apa? Regresi linear sederhana. Ini metode pertama kami menggunakan Excel, Microsoft Excel. Sesuai rumus standar, gram sampel kami misalkan X, volume titrasi kami misalkan Y, mencari XY setiap sampel, X kuadrat, Y kuadrat, dan sigmanya per masing-masing XY, X kuadrat, Y kuadrat. Setelah itu untuk membuat persamaan kan Y sama dengan AX plus B. Di sini A dihitung dulu menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dikali dalam kurung sigma X kuadrat min sigma X kali sigma XY per N kali sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X kuadrat. Ketemulah 2870955,35 yang B N kali sigma XY min sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dalam kurung min sigma X kuadrat mendapatkan hasil 89,43 sekian. Ketemulah persamaan sebagai berikut. Sebetulnya regresi linear ini tidak hanya bisa digunakan di gram sampel dan volume titrasi, bisa juga digunakan di aspek lain. Misalnya gitu, kalau memang seperti itu, bisa kita menggunakan volume terkoreksi. Apakah ada anunya pada saat pengujian tadi? Tapi karena kami ingin lebih mudah, makanya kami menggunakan linear sederhana, regresi linear daripada gram sampel dan volume titrasi seperti itu. Bisa kita lihat bahwa hasil persamaannya sangat tinggi gitu kan. Y sama dengan A plus BX. Setelah itu, kami juga menggunakan Minitab. Minitab di sini yang sudah diajarkan oleh Bu dosen, kami tidak menghitung, kami memasukkan angka, setelah diklik keluarlah hasil R2 0,99. Artinya, ketika kami menggunakan Minitab, itu menghasilkan hasil 0,99. Gram tadi, berat sampel tadi, itu sangat berpengaruh pada volume titrasi. Walaupun tidak selalu naik atau tidak selalu turun, tapi berubahnya berat sampel yang kami gunakan pada penelitian bom kalorimetri ini, itu juga membutuhkan volume titrasi Na2CO3 yang berbeda-beda juga. Seperti itu. Berarti sangat berhubungan. Itu bisa dilihat dari lain kan ada
regresi, intercept, X variable, observatis, standar, dan lain-lain. Ini di Minitab seperti ini kurang lebih. Kesimpulannya adalah dari penelitian kami kan, berdasarkan hasil pengujian kami mendapatkan sampel T1224 3,28, sampel T123 43,05, sampel 118 dapat 43,50. Dan dari pengujian kalorimetri kami artinya apa? Kami atau penelitian kami di low sulfur cepur residu itu artinya sangat bagus. Karena apa? Hidrokarbonnya masih tinggi, residu BPSDM masih layak untuk dijual. Dan saya dengar juga memang residu BPSDM diekspor keluar. Seperti itu. Dan kami di sini juga sangat menitik beratkan pada regresi linier, pembahasan regresi linier di dalam berat sampel dan volume titrasi tadi. Sekian dari saya kembalikan ke MC. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih.